lagi yang nomor 6. Soal yang nomor 6 ini kalian diminta untuk carilah hukum tajwid yang bergaris merah dari potongan Quran surat Al-Maidah ayat 48 di bawah ini. Kalian lihat surah Al-Maidah. Di sini ada kotak-kotak merah, ya, ada kotak-kotak merah. Nanti kalian akan cari tajwidnya dari kotak-kotak merah itu. Lihat ini, misalnya nih, yang ini dulu, yang pertama ya. Kita lihat yang ini dulu, yang Pak Guru coret merah ini, yang ini. Nah itu, yang ini dulu kita lihat. Di sini kita perhatikan kata wa anzalna ilaika. Apa hukum bacaan wa anzalna ilaika? Kita lihat ada nun mati di sini ya. Di sini ada nun mati bertemu dengan za. Wa anza. Apabila ada nun mati bertemu dengan za, maka hukum bacaannya adalah ikhfa, dibaca dengan mendengung. Nah, ini jadinya hukum bacanya adalah ikhfa. Untuk kalian bisa memahami materi tajwid ini, usahakan nanti kalian buka di part 2 tentang materi tajwid yang sudah Pak Guru buatkan. Materi tajwid ini akan bisa kalian pahami kalau kalian bisa mendengarkan materi yang Pak Guru sampaikan di pembahasan di part 2. Di part 6 ini Pak Guru hanya akan menjelaskan ulang kembali kepada kalian dari apa yang sudah Pak Guru berikan terkait materi berkompetisi dalam kebaikan. Dan materi berkompetisi dalam kebaikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, ini Pak Guru pernah buka awal-awal itu dengan menjelaskan materinya kepada kalian di kelas awal mulanya. Nah, begitu Pak Guru sakit itu Pak Guru lebih banyak memberikan kalian penjelasan dengan menggunakan YouTube sebagai media belajar kita. Yang Pak Guru sengaja berikan, yang sengaja Pak Guru sampaikan pada kalian terkait materi berkompetisi dalam kebaikan ini. Pak Guru akan sampaikan ulang kembali dimulai dari wa anzalna ilaika. Wa anzalna ilaika, seperti yang Pak Guru gariskan ini. Wa anzalna ilaika. Dalam kata wa anzalna ilaika ada nun mati bertemu dengan za di sini. Yang mana nun matinya, Pak? Kita lihat aja, ada kata nun sama za yang kayak gini. Nah, ada nun sama za yang bentuknya kayak gini. Nah, ini di sini nun mati, di sini za. Ada baris atasnya, di sini ada baris matinya nun itu, sehingga makanya Pak Guru bilang tadi ada nun mati bertemu dengan za. Nah, kalau ada nun mati dan ada nun mati bertemu dengan za, maka hukum bacanya dibaca dengan mendengung, yaitu makanya disebut hukum bacaannya itu adalah ikhfa. Nah, ini sudah jelas adalah ikhfa. Wa anzalna ilaika. Nah, wa anzalna ilaika.
Itu adalah salah satu cara membacanya. Makanya dikatakan ikhfa itu dibaca dengan mendengung gitu. Terus kemudian kita lihat lagi yang kotak kedua yang berwarna merah, musaddiqan lima. Nah, kita lihat kata musaddiqan lima. Musaddiqan lima. Musaddiqan lima di sini. Nah, biar jelas aku tandai. Nah, ini kata musaddiqan lima. Yang pagar kotak ini berwarna merah ini. Musaddiqan lima. Di sini ada tanwin. Nah, pagar lingkar itu ada tanwin. Ada tanwin bertemu dengan lam. Ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukum bacaannya kalau tanwin bertemu dengan huruf lam itu adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu ada dua. Bila ada tanwin bertemu dengan lam dan ro, cara membacanya gimana? Tanwinnya dimasukkan, lam tadi dimasukkan dengan ro. Kalau misalnya lam tadi dimasuk ada tanwin bertemu dengan lam, jadi ko itu dimasukkan ke dalam kata lam, makanya dia jadinya yang musaddiqal lima ini dimasukkan ke lam, musaddiqal lima kan, makanya dikatakan hukum bacanya ada idgham bila gunnah, musaddiqal lima. Lanjut baina yadaini. Nah, kotak yang ketiga sekarang. Minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum. Minal kitab wa muhaiminan alaihi. Di sini ada ya sukun kalau minal kitab baina yadaihi. Minal kitab, kita lihat di sini kita mulai dari kata minal kitab. Nah, minal kitab ini bagus sudah tandai dia itu adalah mat layyin. Nah, mat layyin. Kenapa dikatakan dengan kata mat layyin? Karena cara bacanya itu dimasukkan. Nah, minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum. Wa muhaiminan alaihi fahkum. Wa muhaiminan. Di sini ada tanwin lagi nih, bertemu dengan huruf ain. Nah, tanwin bertemu dengan huruf ain. Tanwin itu yang bentuknya kayak gini, ini namanya tanwin dan ada ainnya. Nah, ain. Ada ain. Ain itu kayak begini. Nah, itu ain. Tapi di sini kan dia karena dia bertemu dengan lam, makanya ain itu digabung kayak gini, dia ke atas gitu. Nah, itu. Terus gimana cara bacanya? Jika ada huruf tanwin bertemu dengan huruf ain, hukumnya itu adalah izhar, dibacanya jelas. Apa yang dibaca jelas? Ya tanwinnya, yaitu wa muhaiminan alaihi. Itu. Fahkum itu apa? Hukum bacaannya. Fahkum di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, ada mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun itu pasti syafawi. Syafawi itu ada banyak izhar syafawi, idgham syafawi dan ikhfa syafawi.
Izhar syafawi, berulang. Syafawi itu ada 3. Izhar syafawi, idgham syafawi, dan ikhfa syafawi. Karena di sini mem mati bertemu dengan huruf ba, ya. Kita lihat, karena di sini ada mem mati bertemu dengan huruf ba, jadinya ikhfa syafawi didengungkan terlebih dahulu. Nah, di ikhfa syafawi jadinya. Jadi ini hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Anzalallah, bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka ahwa'ahum. Kita lihat dulu di sini ya, ada bendera di sini, seperti ada di tadi. Kalau tadi itu kan katanya ada 2 di sana, kita ternyata satu kata jadi mat mat wajib mutasil. Nah, kalau di sini itu ya, mat wajib mutasil itu jadi bacaannya harus dibaca panjang ya. Makanya di sini ahum itu panjang, karena di sini itu ada mat wajib mutasil. Amma ahum, amma di sini ada mem sukun bertemu dengan ain. Hukumnya di sini adalah izhar syafawi. Kalau izhar syafawi dibaca jelas, tidak mendengung. Ahum amma ja'aka ahum amma ahum. Jadi humnya itu jelas dibacanya, dari dengungkan itu. Ahum amma ja'aka min haq ja'aka. Sampai di situ. Jadi dia untuk lebih jelasnya ini perlu tanda ini, wa anzalna ilaika itu Eva itu nomor 1. Terus kalau nomor 2 itu yang ilaika itu izhar. Terus kita bil harful musaddaq 5 idgham bila dhammah sama mat layyin mat tabi'i gitu. Nah, mat tabi'i. Terus minal kita bila muhaiminan alaihi fahkum. Nah, nomor 5 lam qamariyah. Nah, nomor 5-nya yang minal kitab itu, nah itu minal kitab itu harus lam qamariyah. Terus wa muhaiminan alaihi fahkum, lam qamariyah mat tabi'i lagi mat layyin. Nah, fahkum mat layyin. Terus ada ikhfa syafawi juga, bainahum bima anzalallah. Ikhfa syafawi. Terus nomor 12 ikhfa syafawi lagi mat wajib muttasil. Ikhfa lagi tafhim mat wajib muttasil lagi, izhar dan mat wajib muttasil. Jadi semuanya itu ada sekitar 19 hukum bacaan yang dimasukkan di dalam wa anzalna ilaika musaddiqan lima min al-kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah ahwa'ahum amma ja'aka. Nah, Pak Guru akan sebutkan jawabannya itu. Yang pertama adalah ikhfa, yang kedua itu adalah izhar, yang ketiga itu adalah idgham bila gunnah, yang keempat itu adalah mat tabi'i, yang kelima itu adalah alif lam qamariyah, yang keenam itu adalah mat tabi'i lagi, nomor 7 adalah mat layyin, nomor 8 adalah mat tabi'i lagi, nomor 11 mat layyin, terus nomor 12 ikhfa syafawi,
nomor 13 mat wajib mutasir, nomor 14 ikhfa lagi, nomor 15 tafkhim, nomor 17 mat wajib mutasir, nomor 18 izhar, dan nomor 19 mat wajib mutasir lagi. Kita lanjut ke materi ke soal nomor 7. Bunyi soalnya begini. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan butuh bantuan dari orang lain. Namun sebagian orang memilih segala sesuatunya sendiri, sehingga tidak perlu berbuat baik kepada orang lain. Apakah hal ini sejalan dengan isi dari kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 48? Itu adalah pertanyaan, keterangan dari soal nomor 7. Pertanyaannya, jelaskan menurut pendapat kalian. Nah, jawaban yang akan Pak Guru berikan ini adalah menurut pendapat dari Pak Guru, tapi menurut kalian nanti bisa bebas kalian jawabnya seperti apa. Bebas. Jadi nomor 7 ini, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan butuh bantuan dari orang lain. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci, dalam surah Al-Maidah itu. Maka menurut pendapat kami bahwa apa yang tertulis dalam soal tidak sejalan dengan apa yang tertuang dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 itu. Karena biar bagaimanapun mereka yang mengaku beriman harus melaksanakan hablum minallah dan hablum minanas itu. Nah, itu menurut pendapat Pak Guru. Nanti kalian bisa kembangkan lagi. Menurut pendapat kalian, kalau manusia yang merupakan makhluk sosial ini dia hidup sendiri dan tidak mau dapat bantuan dari orang lain, lalu bagaimana jika hal itu terjadi? Kita melihat dari pandangannya dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ini. Nah, di situ kalian harus jeli membaca soalnya, di mana dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ini memberikan penegasan dengan sangat jelas bahwa fastabiqul khairat itu adalah melakukan kebaikan itu harus dengan cara keikhlasan, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena apa gitu, bukan. Makanya menurut pendapat Pak Guru bahwa apa yang tertulis dalam soal yang di atas itu tidak sejalan dengan yang tertuang dalam Quran Surah Al-Maidah 48 itu. Karena berbagaimanapun kita sebagai manusia ya harus tetap kita itu beribadah pada Allah dan juga kita beribadah pada sama manusia juga. Kita tidak serta-merta hidup kita itu hanya untuk diri kita sendiri saja, untuk Allah juga dan juga untuk sama makhluk hidup. Rahmatan lil alamin maksudnya. Itu rahmat bagi seluruh sekalian alam. Itulah dinamakan hablum minanas itu. Lanjut yang nomor 8. Nomor 8 soalnya, berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan bagi orang lain dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seorang mukmin harus bersegera melakukan kebaikan? Jawabannya adalah, kita lihat dulu pertanyaannya apa. Mengapa seorang mukmin harus bersegera melakukan kebaikan? Kemarin Pak Guru sudah pernah jelasin ini soal nomor 8 ini dalam hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan itu, dan hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim itu, yang dimana hadis riwayat Muslim ini
dia memberikan petunjuk dengan jelas dalam hadis itu bahwa pagi dia bisa beriman, malamnya dia bisa kafir. Dalam hadis itu dikatakan. Makanya nanti coba kalian buka lagi semua pembahasan yang pernah Pak Guru bagikan di part 1 sampai part 5. Nah, di part 6 ini khusus materi tentang soal UTS yang sengaja Pak Guru bahas dalam channel YouTube Pak Guru ini gitu. Karena melalui channel ini Pak Guru bisa berbagi kepada kalian terhadap materi yang Pak Guru banyak tinggalkan untuk kalian karena Pak Guru sakit, sehingga semoga kalian bisa memahami kondisi Pak Guru ini dan bisa lebih aktif lagi kalian buka YouTube dan Pak Guru ini untuk belajar materi-materi yang Pak Guru share, Pak Guru bagi pada kalian. Karena biar bagaimanapun kalau kalian tidak buka, bagaimana bisa paham gitu. Karena jawabannya itu karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu. Itu aja jawabannya, nomor 8. Kalau kalian ingat sudah pernah buka di hadis, pembahasan hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan yang dilakukan oleh Muslim itu. Nah, nomor 9, nomor 10 ini pembahasannya nih Pak Guru belum pernah bahas. Nanti akan Pak Guru buatkan channel pembahasannya di channel YouTube Pak Guru. Pak Guru akan berikan penjelasannya dan mohon kalian bisa untuk buka lah, untuk dipahami dan dimengerti gitu. Tujuannya ya biar kalian paham aja Pak Guru buat pembahasan seperti ini, bukan maksudnya untuk untuk Pak Guru nyari keinginan kalian untuk bisa menghabiskan kuota kalian, bukan. Tapi ya dengan cara ini biar tidak habis memori HP kalian dan tersimpan kapanpun bisa kalian buka untuk kalian dengarkan penjelasan Pak Guru di dalam channel YouTube ini. Itu sebenarnya tujuannya. Semoga kalian bisa terus gali lagi di materi-materi yang sudah Pak Guru bagikan di channel ini. Lanjut ya nomor 9. Nomor 9 ini kalian diminta menuliskan ulang Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Ini belum pernah Pak Guru bahas nih, memang Pak Guru akui belum Pak Guru bahas. Tapi di kelas lain itu sudah pernah dibahas. Nah, di kelas lain itu yang belum pernah dibahas itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu belum pernah Pak Guru belum pernah dibahas sama bu gurunya. Ada bu gurunya yang ajar di kelas lain itu belum bahas materi hadis. Makanya Pak Guru nggak keluarkan hadis itu. Yang Pak Guru keluarkan adalah materi surat At-Taubah ayat 105 ini. Tujuannya supaya kalian pahami lah, kalian mengerti, kalian ngertiin lah materi ini. Nah, tujuannya ya satu aja sebenarnya, biar paham aja kalian gitu. Itu tujuannya Pak Guru ya. Kita lihatlah tulisan dari surah At-Taubah ayat 105. Kita perhatikan dulu yang pertama nih, Pak Guru perjelas ya ayatnya. Ini yang pertama ini isinya itu wa qul i'malu ya. Pak Guru tulisannya wa qul
Ini wau, wa kuli malu, itu wa kuli amalu fasayarallah, fasayarallah. Bentar, aku ulang ya. Bunyinya begini, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Itu tulisannya. Wal mu'minuna. Yang kedua, yang selanjutnya wal mu'minuna wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. At-Taubah ayat 105. Jadi itu dia, berulang ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasaturadduna ila alimil ghaibi wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu dia bacaan dari Quran surah At-Taubah ayat 105. Nomor 10, ini artinya. Lihat ya. 101. Kita masuk ke dalam bukunya aja biar kalian bisa lihat di sini. Surah apa? At-Taubah ayat 105. Ini ada di bawah. Nah, ini dia. Ini kalian lihat. Pak Guru perjelas. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu surah At-Taubah ayat 105. Kita lihat dulu nih. Fasayarallah. Satu-satu nih. Kita mulai dari kata yang pertama. Wakuli itu dan katakanlah. Wawu itu artinya dan. Ya. I'malu, bekerjalah kalian. Fasayara itu maka akan melihat Allah, amalakum, pekerjaan kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Wawu, ingat wawu itu dan. Al mu'minun berarti orang-orang mukmin. Wasaturadduna, dan kalian akan dikembalikan. Ila, kepada, alimi, yang mengetahui. Al-ghaib berarti yang gaib. Nah gitu. Bentar.
wasyahadati, dan yang nyata, dan yang nyata. Fayunabbiukum, maka dia memberitakan pada kalian, bima, terhadap apa yang kuntum, adalah kalian, ta'malun, kalian kerjakan. Secara keseluruhan itu ya, kalau secara keseluruhan katakanlah, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Ya, kita lihat dari ayatnya aja deh biar nggak bingung. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Ya. Wa saturaduna ila alimil ghaib. Kamu akan dikembalikan pada zat yang mengetahui yang gaib. Ya, itu dia. Wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu, ya, akan memberitakan pada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surah Taubah ayat 105. Nah, itu dia sebenarnya isi dari surah At-Taubah ayat 105. Yang dimana dalam surah At-Taubah ayat 105 ini, dia kalau kita lihat dari telaahnya itu, dia di situ Allah memerintahkan untuk beramal soleh. Lalu setiap amal yang dilihat Allah itu di akhirat kelak akan ada balasan amal perbuatan yang didapatkan berupa pahala, dan amal itu sudah cukup bekalnya untuk diri kalian di akhirat itu, dan menghambat munculnya keinginan untuk beramal saleh lagi dan berinisiatif untuk melakukan amal saleh sehingga orang-orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. Nah, jadi orang itu akan terpancarkan energi positif untuk bisa mau mengikuti apa yang kalian kerjakan, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Nah, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat, di mana menerima balasan dari amal perbuatannya. Apapun yang perbuatan yang sudah dilakukan di akhirat akan mendapatkan suatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari Pak Guru untuk pembahasan soal UTS ini. Semoga kalian bisa paham. Kalau kalian ingin karena kecepatan, nanti kalian bisa preview ulang lagi ya. Kalian preview ulang lagi, kalian dengarkan ulang-ulang aja dari apa yang Pak Guru sampaikan ini. Mohon maaf atas kekurangan yang Pak Guru sampaikan ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian dan untuk Pak Guru juga. Terima kasih. Mohon doanya agar Pak Guru bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk lagi di kelas untuk bisa membersamai kalian untuk bisa belajar dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.